Om Cai, waduh, Gimana? gue pengen mesen lagi sih sebenarnya. Boleh? Boleh ya? Pesan apa nih? Sabi, kayak latte aja kali ya? Latte? Gue lagi pengen nyobain latte juga. Boleh. Tapi anyway sebelum lo bikinin, gue penasaran Mas Cai. Ini gue ngelihat di sini ada kantong-kantong beans dan biasanya kalau ada kantong beans itu berarti ngejual beans juga. Betul. Ini isinya green bean atau udah lo roasting juga? Roast bean dong. Oh udah roast bean? Udah roasted. Iya sih bener. Jadi emang kita kan roasting di sini, roasting sendiri. Emang udah punya mesin roasting sendiri, lo roasting juga, lo jual per gram juga lah gitu ya? Per 250 gram. Per 250 gram? Betul. Yang paling banyak dipesan tuh biasa roasting bean lo? Biasanya orang banyak pesan itu macam-macam sih. Karena kan karakter kopinya juga macam-macam. Jadi kita berusaha inilah, pengennya semua orang tuh yang punya selera bisa dapat kopi yang sesuai sama selera mereka. Anyway, gue pengen nanya lagi nih, lo kan seorang barista Mas ya? Lo barista nih, mungkin lo bisa share juga sama teman-teman yang lagi menyaksikan gitu ya. Apakah seorang barista itu menjadikan kopi juga sebagai daily need? Kalau dibilang daily need pasti ya. Pasti. Gitu, karena pertama gini, kita sebagai barista itu tugasnya mastiin rasa kopi yang bakal kita sajikan itu sesuai sama standarnya. Gitu. Otomatis kita mesti cobain setiap hari, setiap pagi atau setiap sore kalau kita masuk shift sore gitu. Nah sekarang karena kebutuhannya banyak orang yang kayak pesan itu buat to go lah gitu, buat cepet gitu. Iya. Apakah bertahan dengan single origin dengan manual brew ataukah lu juga mengikuti zaman itu? Gini, jadi emang kan kopi itu banyak banget penikmatnya gitu. Terus juga seleranya macam-macam. Doma-dona sendiri berusaha supaya bisa menuhin setiap permintaan sih dari customer yang beda-beda itu. Jadi makanya kita selain ada single origin, kita serve di espresso machine juga, kayak maksudnya kita bikin cappuccino, latte gitu. Dan juga kita memang ada sediain yang kopi-kopi to go. Oke. Anyway, karena dari tadi gue udah ngobrol sama Mas Cai dan gue juga lagi pengen menikmati latte, yang pasti ada latte art nih. Lu bakal bikinin gue apa nih? Tergantung maunya apa nih? Yang spesialnya di sini kalau dari latte itu apa? Cobain yang original aja dulu. Original dulu ya? Betul. Berarti Sabi. Gue minta Cafe ada latte latte artnya ya? juga ya? Oke. Sabi, sikat. Siap. Thank you, Om. Siap. Alright guys, setelah tadi kalian udah melihat proses pembuatan kopinya, lebih tepatnya ini latte art. Latte art, dan latte ini jenis kopinya tadi yang original. Betul. Udah jadi men, ini dia. Ini dia. Beh, Silakan. itu dia. Prosesnya udah dilihat, dan kalau boleh tahu ini pakai beansnya house blend dulu ya? House blend. House blendnya Kita dari? pakai house blend. Ini dari Toraja. Toraja juga? Betul. Beh, ini nampaknya gue bisa langsung bahasa Toraja nih habis pulang dari sini nih. Oke, langsung gue nikmatin. Silakan. Sikat. Parah men.
Kalau dalam bahasa Toraja disebutnya dengan mami, itu artinya enak banget, men. Langsung bisa kan gue bahasa Toraja ya. Tapi anyway, ini balance banget. Jadi memang lebih dominan di rasa susunya atau milky ya. Lebih ke arah milky, cuman tetap espresso base-nya atau kopinya itu nggak hilang ya. Selain rasa kopinya yang enak, selain yang tadi gue udah sebutin lah pokoknya. Secara overall, secara general, gue juga suka sama ambience tempat ini, men. Gue suka banget sama ambience dari Doma Dona ini. Kenapa? Karena gue menikmati kopinya tuh bener-bener nyantai, bener-bener yang nggak bising. Tempatnya nyantai juga, tempatnya adem banget, enak buat meeting, enak buat lo nyantai, enak juga buat lo sendiri, enak juga buat lo ngerjain tugas, enak banget buat ngedate apalagi. Dan selain itu juga gue suka banget tampilan kayak gelasnya, terus servernya dan lain sebagainya itu nggak biasa gitu, dan gue suka warna gelasnya. Tuh, ya kan? Asik gitu, men. Nih bro, dan tadi Apa kan lagi? ngopi mulu. Yep. Ini teman ngopinya yang paling pas di sini. Sepakat. Jadi kalau misalkan kita udah menikmati kopi, kita udah santai dengan kopi, udah enjoy dengan kopi, udah relax dengan kopi, yang paling tepat adalah teman ngopi. Silakan. Ini dia nih. Teman ngopinya di sini namanya apa nih? Ini apa? namanya nacho fries. Nacho fries. Betul. Jadi nachonya itu diambil dari mana? Soalnya ini gue lihat kalau fries kan udah jelas nih, ini bahan yang dipakai itu bukan. Kalau biasanya nachos itu kan keripik. Iya. Tapi kalau ini fries. Kalau ini kita bedanya adalah kita pakai barbecue beef sama cheese sauce untuk toppingnya si kentang goreng ini. Langsung gue nikmatin ya. Sikat. Sikat. Dagingnya berasa, cheese sauce-nya berasa, kentangnya juga ya buat lo yang mungkin nggak mau makan nasi gitu ya. Sekarang lagi tren gitu. Betul. Orang-orang yang lagi sosok diet gitu. Diet. ya ini pas buat cemilan, tapi kalau kita nyebutnya teman ngopi. Gue mau nanya sama Mas Cai nih. Boleh. Gimana? Kopi itu kan ada yang base mesin, terus ada juga yang manual brew. Betul. Cara nikmatinnya beda nggak sih? Cara nikmatinnya sebenarnya beda ya. Iya. Dibilang beda sih. Gitu. Karena kalau di manual brew itu kita lebih bisa explore. Oke. Dalam artian kita bisa cari tahu sendiri nih profil rasa yang pengen kita dapetin yang kayak gimana sih. Kita bisa ulik dengan cara misalkan rasio antara kopi sama airnya kita tambahin atau kurangin gitu. Oke. Atau ukuran grind size kopinya lebih halus atau lebih kasar gitu. Itu akan ngasilin rasa yang beda. Tapi kalau misalkan perbedaannya dengan menikmati latte gimana? Kalau di latte bedanya sih lebih kepada cara penyajian, Mas. Oke. Gitu. Kalau di latte kita bisa explore, misalkan dengan espresso mesin ini kita bisa explore gimana cara bikin cappuccino yang baik, terus bisa juga bikin art di atas kopinya, yang namanya latte art itu. Iya, bener banget. Setelah lu bikin kopi untuk banyak orang, setelah banyak orang bisa datang ke sini untuk menikmati kopi lu, atau mungkin dimanapun itulah, secara general, apa sih yang lu harapkan dengan kopi yang udah lu buat dan apa yang akan dipikirkan oleh orang gitu? Harapan lu dah intinya ke depan. Harapan gua sih yang pasti pengennya tuh semua orang bisa lebih mengapresiasi kopi ya, terutama kopi-kopi Indonesia, gitu. Karena so far kan kita nih lagi beralih nih dari yang kopi instan ke tren kopi yang sekarang gitu. Harapannya itu. Itu dia. Jadi kalau dari zaman dulu ada orang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau lo ngaku orang Indonesia, wajib untuk lo pahami tentang Indonesia. Kenalilah bangsa lo sendiri. Oke ya? Sap. Itu dia. Sekarang gue pengen geser Enjoy, ke sebelah. Ntar kalau udah abisin kopi sama makanannya mungkin gue akan cari customer kali ya. Untuk gue gangguin, untuk gue ajakin main game kali ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Sip. So, jangan kemana-mana. Tetap di Secangkir Kopi.